Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bishuhudi 'azamatihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin manba'il ulumi wal anwari wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam masjid yang mulia ini, Masjid Al-Azhar. Mudah-mudahan dengan niat menuntut ilmu, membesarkan syiar daripada syiar Islam, dan juga kita berniat beriktikaf di dalam masjid ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya, dengan ditetapkan iman, Islam, ihsan, takwa sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan akhirnya bersama Nabi Muhammad bergandengan tangan masuk ke dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan segenap seluruh pengurus Masjid Al-Azhar, para orang tua kami yang kami tidak bisa menyebutkan nama beliau masing-masing, namun insya Allah ini tidak mengurangi rasa hormat kami semuanya kepada beliau. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya panjang umur, sehat walafiat insya Allah. Yang kami cintai, yang kami sayangi, para asatid, para guru, para kiai, hadirin hadirat jamaah sekalian, bapak ibu dan anak-anak kami yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Di awal-awal di zaman Nabi kita, orang Islam itu belum mempunyai tahun, sehingga apapun kejadian yang terjadi di waktu itu dikaitkan biasanya dengan tahun Masehi atau yang kita sebut namanya Miladiyah. Disebut Masehi atau Miladiyah, maksudnya Masehi Nabi Allah Isa, disebut Miladiyah adalah kelahiran Nabi Isa. Banyak dikaitkan dengan tahun Masehi. Sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan kepemimpinan orang Islam oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan itu juga orang Islam belum mempunyai tahun. Di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, disinilah benar-benar Islam itu jaya sekali, karena Sayyidina Umar belasan tahun memimpin menjadi khalifah. Islam tersebar sampai ke Eropa. Persia dan Romawi ditundukkan oleh Sayyidina Umar, dua negara superpower zaman dulu. Islam sampai ke Yaman, Mesir dan lain sebagainya. Kekuatan Islam dan orang-orang Islam di zaman Sayyidina Umar begitu kuat. Dan di saat itu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memikirkan kenapa orang Islam kok tidak mempunyai tahun. Kalau bulan sudah ada, disebutkan oleh Ustaz Muhammad Amin tadi, qari kita, dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah itu memiliki 12 bulan. 12 bulan ini sudah ada dari pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ada 12 bulan itu. Cuman penyebutan namanya berbeda-beda. 12 bulan sudah ada, cuman penyebutan namanya setiap bulan itu berbeda-beda. Tapi di dalam Islam ada penyebutan setiap bulan itu, dan kita orang Islam 12 bulan itu berpatokan dengan bulan yang ada di langit. Pertanyaannya Bapak Ibu, hafal nggak kira-kira 12 bulan daripada bulan Hijriyah itu? Kalau ada di antara kita tidak hafal nama-nama bulan Hijriyah, maka kata Bang Haji Roma Irama mengatakan sungguh terlalu. Ayo kita tes dulu hafalan kita. 12 bulan itu yang pertama Bapak Ibu, ibu dulu lah. Yang paling enak tuh ibu-ibu diajak ngomong. Apa Bu yang pertama Bu? Halo, Muharram. Ini Muharram nih. Yang kedua apa? Safar, bulan depan. Yang ketiga Rabiul Awal. Orang kita nyebutnya bulan Maulud atau bulan Maulid, Maulud yang dilahirkan, Maulid yang terlahir. Cuman orang Banjar menyebutnya bulan Mulud. Kenapa bulan Mulud? Karena kalau bulan Maulid atau bulan Mulud banyak makan. Betul tidak? Bulan Mulud banyak makan. Rabiul Awal. Yang keempat apa Bu? Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Yang kelima Jumadil Awal. Yang ketujuh Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Yang kedelapan Rajab. Yang ketujuh atau 8? 7. Ya. Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Yang kesembilan Ramadan. Ada para ulama hikmah mengatakan kenapa bulan Ramadan itu ditaruh di bulan ke-9. Karena kata mereka, perempuan itu kalau hamil biasanya standarnya adalah 9 bulan. Dan setelah 9 bulan maka perempuan itu biasanya melahirkan. Begitulah kalau ada orang masuk di bulan Ramadan, dia berpuasa dengan sebaik-baik puasa, beribadah di malam harinya, meninggalkan maksiat, mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Ramadan itu adalah detik-detik dia akan terlahir. Ketika di malam lebaran, maka dia terlahir seperti seorang bayi yang tidak ada dosa. Itu sekelumit bulan puasa. Yang ke-10 bulan Syawal, 11 Dzulqa'dah. Orang kampung bilang Dzulqaidah, Dzulqa'dah, dan 12 adalah Dzulhijjah. Alhamdulillah hafal. Kalau bersamaan, kalau satu sendiri-sendiri kan hafal. 12 bulan itu sudah ada dari pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. 3 bulan yang berturut-turut mutawaliyat dan 1 yang terpisah dari yang 3. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram yang sekarang ini. Dan yang 1 terpisah dari yang 3 adalah bulan Rajab. Nah sekarang kita di bulan Muharram. Siapa yang beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan di 4 bulan ini, Ashharul Hurum, bulan yang mulia ini, maka pahala yang dia dapatkan lebih besar daripada ibadah yang dia kerjakan di bulan lain.
Tapi sebaliknya, siapa yang melakukan kemaksiatan di 4 bulan ini, termasuk di bulan Muharram ini, maka dosa yang dia dapatkan lebih besar dosanya daripada bulan yang lain. 4 bulan ini disebut Ashharul Hurum, bulan yang agung, bulan yang mulia. Saking agungnya, saking mulianya, bahkan orang-orang jahiliyah sebelum datang kepada mereka hidayah Islam masih dalam penuh kebodohan dan jahiliyah. Mereka ketika masuk di salah satu 4 bulan ini, maka mereka akan meninggalkan peperangan, gencatan senjata. Nah, itu sudah ada 12 bulan tadi. Tapi masalahnya orang Islam saat itu dari Rasulullah sampai ke Sayyidina Abu Bakar sampai waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah waktu itu, belum ada orang Islam mempunyai tahun. Nah, di saat itulah Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat-sahabat, lalu mereka berdiskusi agar orang Islam tidak lagi ikut dengan tahun selain daripada agama Islam. Jadi mesti kita punya tahun sendiri. Kalau agama lain kan punya tahun sendiri. Orang Kristen, Nasrani punya tahun Masehi. Orang Yahudi tahun apa namanya itu? Orang Buddha tahun apa? Tahun Nyepi kah tahun Waisak? Orang Hindu ada punya tahun sendiri. Orang Cina punya tahun sendiri yang sering dibaca Gonpasai itu. Bahkan orang Jawa sendiri punya tahun Jawa sendiri. Lah orang Islam gak punya tahun. Sepakatlah mereka para sahabat pada waktu itu untuk menjadikan tahun bagi orang Islam. Sepakat dulu. Tapi kapan penentuannya? Sebagian sahabat ada yang memberikan saran bahwa tahun baru Islam itu dimulai dari lahirnya Nabi. Sebagian mengatakan tidak setuju, karena kalau lahirnya Nabi seakan-akan nanti seperti orang Nasrani, karena mereka berpatokan dengan Masehi miladiyah kelahiran Nabi Isa. Ada yang berpendapat bagaimana dengan saat dimulainya tahun Islam itu adalah saat Nabi meninggal dunia. Tidak setuju juga. Ada yang mengatakan bagaimana waktu Isra dan Mi'raj. Tidak setuju juga. Bagaimana ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tidak setuju juga. Tapi ada satu pendapat yang disepakati saat itu oleh sahabat. Apa itu? Tahun baru Islam, yaitu dimulai pada saat Nabi kita berhijrah. Kenapa kok disepakati yang tahun baru Islam itu di saat Nabi berhijrah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ketika Nabi di kota Mekah dengan sahabat-sahabatnya, 13 tahun Nabi berdakwah dari umur 40 tahun. Di saat beliau di kota Mekah, Nabi dan para sahabatnya tidak bisa mengembangkan Islam secara maksimal. Nabi dan sahabat dihina, dipukuli, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Dan Nabi kita pun tidak terlepas kepingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Tapi ketika Nabi sudah berhijrah di kota Madinah, disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai membangun peradaban Islam. Memulai beliau mempunyai pasukan perang. Nabi kita sudah mulai membangun kota Madinah yang penuh dengan peradaban. Mereka orang-orang Islam pada saat itu punya pasar sendiri. Orang-orang Islam punya pertanian sendiri. Karena disebutkan dalam sejarah, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah disebut Ansar penolong. Mereka itu ahli bertani, ahli berkebun, kebun kurma, kebun gandum dan lain sebagainya. Orang Mekah tidak pandai bertani, tidak pandai berkebun, tapi orang Mekah, muhajirin namanya, mereka pandai berdagang. Saat itu
orang-orang Madinah ketika mereka mendapatkan hasil panen, mereka bingung mau jual kemana. Maka mereka jual ke orang-orang Yahudi. Mereka yang untung. Tapi datang Nabi, kita bikin pasar sendiri. Yang bertani adalah para orang-orang Ansar, yang berkebun orang-orang Ansar, yang berternak orang-orang Ansar, orang Mekah yang berdagang. Jadi marketnya ada, semuanya ada. Diatur begitu. Sehingga perekonomian di kota Madinah saat itu dikuasai oleh orang Islam. Orang Yahudi saat itu tidak bisa lagi. Mati kutu orang Yahudi. Kemudian ketika di kota Mekah tidak ada syariat Islam yang banyak, kecuali cuma ada 2 yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau ingin masuk Islam, dan yang kedua perintah salat. Perintah salat ini pun juga ada yang mengatakan setahun sebelum Nabi berhijrah, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum Nabi berhijrah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi berhijrah, dan itu di malam Isra dan Mi'raj kewajiban salat. Cuman ada 2 perintah. Tapi ketika sampai di kota Madinah, baru ada syariat puasa, ada syariat zakat, ada syariat haji, larangan minuman khamar dan sebagainya. Semuanya itu ada di kota Madinah. Artinya ketika Nabi kita dan para sahabat di kota Mekah, mereka itu dihina, dikucilkan dan sebagainya. Mereka nggak punya taring, mereka nggak punya taji. Ini istilah saja. Tapi ketika sampai di kota Madinah, Nabi dan para sahabatnya dan orang-orang Islam dan agama Islam disegani pada saat itu. Mereka sudah punya taji, mereka sudah punya taring, sehingga tidak bisa lagi dipandang oleh sebelah mata. Bahkan Romawi dan Persia, mereka heran, siapa ini Nabi Muhammad? Siapa ini kota, apa ini kota Madinah? Subhanallah. Itu alasan pertama kenapa kok tahun baru Islam itu diawali dari hijrahnya Nabi. Yang kedua, alasannya adalah tadi sebagian sahabat ada yang mengajukan tahun baru Islam itu diawali dari lahirnya Nabi, ada yang mengatakan dari wafatnya Nabi, lalu diambil di jalan tengah, yaitu hijrahnya Nabi. Kenapa? Karena disebutkan di dalam sejarah, para ulama ahli sejarah mengatakan bahwa lahirnya Nabi, wafatnya Nabi, begitu juga hijrahnya Nabi, ketika Nabi sampai di kota Madinah, semuanya bertepatan dengan hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau ada yang tadi menyuruh atau memberikan ide di awal lahirnya Nabi, masuk di hijrah juga. Kalau ada yang tadi menyarankan wafatnya Nabi, juga masuk di hijriah. Karena semuanya itu jatuh pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Maka diambil jalan tengah, dari hijrahnya Nabi lah ditetapkan tahun baru Islam itu. Maka semua kegiatan biasanya dikaitkan dengan bulan hijriah, dari hijrahnya Nabi. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kok yang diperingati tahun baru Islam itu bulan Muharram? Padahal hijrahnya Nabi bulan apa tadi? Rabiul Awal. Ketika bulan Rabiul Awal yang diperingati bukan hijriahnya, tapi yang diperingati bulan Maulidnya. Bulan Muharram yang diperingati hijrahnya. Padahal hijrahnya Nabi bulan Maulid. Bagaimana jawabnya ini? Jawabannya adalah iya, memang benar sejarahnya dan seperti itu. Nabi berhijrah di bulan Rabiul Awal, dan ketika Nabi sampai di kota Madinah itu tepat tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Yang beda tahunnya. Cuman kata ulama, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memerintahkan Nabi berhijrah
namun waktunya belum ditentukan oleh Allah. Perintah hijrah sudah ada, tapi Allah belum menyuruh Nabi berhijrah kecuali waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah telah tiba. Karena sudah ada perintah hijrah, maka para sahabat sebelum Nabi berhijrah, sahabat itu sudah ada yang berhijrah lebih dahulu. Dan itu memang politik di dalam berhijrah. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy, mereka menyangka selama Nabi Muhammad masih di kota Mekah, walaupun sahabat-sahabatnya berangkat ke kota Madinah, asalkan Nabi Muhammad di kota Mekah, ini orang-orang Quraisy masih tenang-tenang saja. Karena pemimpinnya masih ada di kota Mekah. Ibarat kata, Nabi itu kalau mau bilang, hei para sahabat-sahabatku, yang diincar itu adalah aku. Oleh karena itu selama aku di Mekah, selamatkan diri kalian lebih dahulu. Itu pemimpin yang baik. Kalau ada sesuatu masalah, umat lebih dahulu. Tapi sangat berbeda dengan zaman sekarang. Kalau ada kekacauan, yang diselamatkan duluan siapa? Rakyatnya atau pemimpinnya? Pemimpinnya duluan. Rakyatnya mah masa bodoh. Kalau Nabi enggak, kalian duluan. Kalian kalau disiksa, diganggu, ayo berangkat duluan. Nah saat itu orang Quraisy tidak menyangka itu. Sahabat bawa barang, bawa binatang ternak, gak ada yang larang. Mereka berpikir, ngapain juga di kota Madinah? Bagaimana mereka hidup kalau nabinya masih di kota Mekah? Tapi setelah banyak para sahabat berangkat ke kota Madinah dan sampailah waktu yang ditentukan oleh Allah berhijrah, maka berhijrahlah Nabi dengan cerita yang sangat panjang. Maka sampailah Nabi di kota Madinah pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal, dan itu pendapat ulama yang kebanyakan. Disitulah yang disebut namanya tahun baru Islam Hijriah. Kemudian disebutkan di dalam sejarah, setelah Nabi berhijrah, para sahabat itu masih ada yang tertinggal di kota Mekah. Ketika Nabi berhijrah, maka sahabat yang tertinggal ini pun berangsur-angsur mereka pergi ke kota Madinah. Cuman larangan dari orang Quraisy itu lebih dahsyat lagi. Kalau kemarin-kemarin sebelum Nabi berhijrah, apabila ada kaum muslimin, para sahabat yang berhijrah lebih dahulu sebelum Nabi, orang Quraisy masih membolehkan membawa binatang ternak, bawa harta dan sebagainya. Tapi setelah Nabi berhijrah, lalu ada sahabat yang tertinggal di Mekah ingin berhijrah, mereka membuat peraturan, siapa yang mau pindah ke kota Madinah silakan, tapi binatang ternak tinggal, harta mereka tinggal, tidak boleh membawa apa-apa, cuman boleh membawa badan saja. Orang-orang Quraisy pada saat itu ingin mematahkan semangat para sahabat yang tertinggal dalam berhijrah, tapi para sahabat masa bodoh. Mereka tetap berhijrah walaupun hanya membawa pakaian yang melekat di badan saja. Sampailah mereka di kota Madinah. Nabi mempersatukan antara kaum Ansar dengan orang Muhajirin. Orang Ansar, orang Madinah disebut Ansar, orang penolong. Orang Muhajirin, orang Mekah disebut orang berhijrah. Dipersatukan oleh Nabi. Dipersatukan tali persaudaraan mereka dengan tali persaudaraan Islam. Bahkan Nabi menyuruh untuk mengangkat saudara angkat. Kau ya, kata Nabi, kau bersaudara dengan ini, kau bersaudara dengan ini, kau bersaudara dengan ini. Kaum Ansar, kaum orang Madinah itu baik sekali. Sampai sekarang ya Bapak Ibu, orang-orang Madinah itu luar biasa baik-baik.
Coba Bapak Ibu yang berangkat haji atau berangkat umrah, kalau Bapak Ibu datang ke Madinah, kemudian membeli sesuatu sama pedagang yang ada di Madinah, asalkan orang Madinah asli. Ketika kita nawar, ini orang yang pedagang ini bilang, kalau kemurahan kita nawar, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Dia menyuruh kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau di Mekah kita nawar kemurahan, harga 20 real, kita tawar 5 real. Aina aglak katanya, di mana otakmu? Ente bagor katanya, kamu sapi. Dibodoh-bodohin kita. Karena memang wataknya berbeda. Kaum Ansar Masya Allah, orangnya baik. Saking baiknya pada saat itu, nih para sahabat yang dari Ansar, orang-orang Muhajirin, saudaraku yang sudah menjadi saudara angkatku, kalau kalian kepingin tanah, nih saya punya tanah 2 hektar. Ini ibarat kata, kita dramatisir saja. Ambillah 1 hektar untukmu dan 1 hektar untukku. Silakan kau berkebun. Kalau kau belum punya bibit, saya berikan separuh untukmu, separuh untukku. Saya punya toko 2, ambil 1 untukmu, untukku 1. Bahkan dikatakan mereka berbagi rumah. Bahkan dikatakan, hai orang Muhajirin, kalau kalian kepingin menikah, silahkan menikah dengan anak-anak kami. Kalau kalian ingin yang perawan, nikahi putri-putri kami. Kalau kalian ingin yang janda, janda semakin di depan. Kalau kalian ingin janda, nih kata orang Ansar, mereka ada punya 2 istri, 3 istri, diceraikan dulu istrinya, tunggu idahnya. Silakan kalau ingin menikah dengan yang janda. Begitu besar jiwanya orang-orang Madinah. Makanya disebut Ansar, penolong. Tapi orang Mekah Muhajirin tidak mentang-mentang dikasih hati lalu minta jantung. Enggak. Tidak mentang-mentang ditolong sama orang Ansar lalu mereka seenaknya. Tidak. Orang Muhajirin tahu diri. Mereka tidak minta ini, tidak minta itu, walaupun ditawarkan kepada mereka. Tapi orang Muhajirin, seperti kita katakan tadi, kata ulama dalam sejarah, orang Muhajir ini orang pedagang. Dan salah satu orang yang ahli pedagang adalah Abdurrahman bin Auf. Dalam ceritanya Abdurrahman bin Auf itu kan hartanya ditinggal semua di Mekah sana. Ketika ditawarkan oleh sahabat untuk Abdurrahman bin Auf, kata Abdurrahman bin Auf, saya tidak perlu itu. Tolong tunjukkan di mana pasar. Kata Abdurrahman bin Auf, tolong tunjukkan di mana pasar. Ditunjukkan oleh sahabat ke sana pasar. Maka Abdurrahman bin Auf datang ke pasar, dia melihat-lihat apa yang kira-kira cocok untuk dijual. Apa yang kira-kira cocok untuk dijual. Karena ahli pedagang. Orang ahli dagang itu kan ngelihat sedikit aja, oh ini cocok ini. Simpang 3, ini cocok kalau bikin nasi padang ini. Orang nasi padang. Apa yang terjadi? Maka karena ahlinya, lihainya orang-orang Muhajirin dalam berdagang, maka banyaklah orang-orang yang sukses dari kaum Muhajirin itu. Ya kayak kita juga di Balikpapan ini. Kita di Balikpapan ini terus terang kayaknya nggak ada penduduk asli. Namanya disebut urban. Orang Balikpapan ini Masya Allah, kalau ada yang demo, banyak yang nonton, banyak polisinya daripada yang demo. Betul tidak? Kenapa? Karena orang sibuk dagang. Karena kita ini pendatang, Muhajirin bahasa kitanya, masing-masing orang yang datang di Balikpapan ini pikirannya untuk dagang. Ngapain ikut demo, ngapain ini, ngapain itu, dagang. Maka subhanallah, banyaklah yang sukses di Balikpapan ini adalah dari orang-orang yang pendatang tadi. Cuman untungnya kita karena tidak ada penduduk asli, mungkin ada atau sedikit, maka kita di Balikpapan ini aman-aman saja. Tapi lihat kalau mohon maaf di daerah lain, apabila di situ ada suku yang asli,
di daerah itu. Lalu datang pendatang dari Jawa, dari Sulawesi, dari mana-mana datang ke tempat itu. Karena mereka ahli dagang, mereka dagang di pasar, sukseslah mereka. Penduduk asli malas-malasan. Lalu apa yang terjadi? Ada sedikit selek, bentrok antara penduduk asli dengan pendatang. Dan itu nggak satu dua terjadi di daerah kita Indonesia ini. Orang pendatang biasanya banyak yang sukses daripada penduduk asli. Subhanallah. Itulah yang dieratkan oleh Nabi kita pada saat Nabi kita datang di kota Madinah. Lanjut, ini baru kita cerita sejarahnya masih ini. Kemudian di tahun ke-8 Hijriah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya datang ke kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah, kota kelahiran Nabi. Dalam riwayat dikatakan kalau seandainya nih disuruh pilih antara kota Mekah dan kota Madinah, maka Nabi kepingin tinggal di kota Mekah. Tapi tidak seperti itu dalam perjalanan Nabi. Kan memang diperintahkan oleh untuk tinggal di Madinah, ya di Madinah Nabi. Padahal kalau kepingin di Mekah, Nabi tetap kepingin di Mekah. Tapi tanggal atau tahun 8 Hijriah itu kota Mekah ditaklukkan. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, tempat kelahiran Nabi, tidak ada satu tetes darah pun yang mengalir. Nabi masuk ke kota Mekah dalam keadaan damai, dan semua penduduk Mekah dan sekitar Mekah masuk Islam dengan cara berbondong-bondong. Disebutkan dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang kemerdekaan dan pertolongan Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau wahai Nabi Muhammad akan melihat manusia itu datang kepadamu untuk masuk Islam secara berbondong-bondong. Mekah dan Madinah telah dikuasai Nabi, dan daerah-daerah sekitar Mekah dan Madinah semuanya masuk dalam keagamaan Islam. Tidak ada lagi yang menyembah berhala pada saat itu. Lalu Nabi pun mengatakan dalam hadis Bukhari, Muslim, apa kata Nabi? La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun. Setelah Fathul Mekah ini, kemerdekaan kota Mekah ini tahun 8 Hijriah, maka kata Nabi, kalau ada orang Mekah yang berpindah ke kota Madinah, tapi setelah Fathul Mekah ini, maka itu bukan lagi disebut hijrah. Itu cuma pindah tempat saja atau pendatang saja. Pahala hijrah nggak ada lagi, artinya tidak disebut hijrah. Tetapi jihad dan niat itu masih ada. Maksudnya hijrah fisik itu tidak lagi disebut hijrah, tapi hijrah mental itu tetap ada dan terus ada sampai akhir zaman. Bagaimana hijrah mental itu? Di dalam hadis ini dikatakan ada dua, jihadun wa niyatun. Jihad. Bagaimana jihad itu? Apa mengangkat senjata, ngebom orang-orang yang bukan Islam, melawan pemerintah? Apa itu jihad? Tidak. Jihad bukan seperti itu. Zaman sekarang belum saatnya. Lalu bagaimana jihad itu? Disebutkan dalam riwayat, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan perang Badar di tahun kedua Hijriah, jumlah para sahabat itu saat itu hanya 313 orang, melawan orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 atau lebih daripada 1000. Jadi saat itu sahabat melawan orang kafir Quraisy itu 1:3. Persenjataan kaum muslimin saat itu sedikit, orangnya sedikit, senjatanya sedikit, tidak banyak yang ahli dalam peperangan. Mereka berperang di bulan Ramadan, 17 Ramadan dalam keadaan puasa,
dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Perang sahabat. Ketika berkecamuk perang, Nabi ini ngelihat, kira-kira menang gak orang Islam ini? Kalau hitam di atas putih, kalau menurut perhitungan, orang Islam saat itu kalah. Nabi berdoa, beliau berdiri, berjinjit dengan kedua kakinya, sampai beliau punya selendang jatuh. Kalau bahasa kitanya, ya Allah, jangan sampai kalah ini orang Islam saat ini. Kalau seandainya kami kalah, ya Allah, habislah cerita agama Islam. Islam tidak tersebar. Kalau kalah saat ini, habis cerita sudah. Nggak ada lagi Islam setelah ini. Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah berdiri berjinjit, berdoa, mengangkat tangan begitu. Sayyidina Abu Bakar memegang beliau baju jubahnya Nabi. Ya Rasulullah, kafa alaika ya Rasul, cukup ya Rasul, doamu pasti didengar oleh Allah. Tapi Nabi tidak berhenti berdoa. Sampai kapan? Ketika Nabi sudah melihat para malaikat turun dari langit. Allah memerintahkan para malaikat junudullah, tentara-tentara Allah turun dari langit untuk membantu kaum muslimin. Di situ baru Nabi bisa tenang. Aneh. 313 dengan persenjataan yang seadanya, namun pada saat itu bisa mengalahkan kaum Quraisy yang jumlahnya lebih daripada 1000 orang. Dikatakan Bapak Ibu, sifat para sahabatnya, kalau mereka perang apapun juga, itu mereka kalau perang pasti mengantuk. Kalau bawa pedang begitu, pedangnya jatuh saking ngantuknya. Kalau naik kuda bisa terjatuh dari kuda saking ngantuknya. Berjalan bisa tertidur di jalan saking ngantuknya kalau perang. Tapi kalau sholat, bagaimanapun ngantuknya para sahabat, ketika dikumandangkan iqamat, mulai takbiratul ihram, sahabat tidak ada yang ngantuk. Itu sifat para sahabat. Perang ngantuk, sholat tidak ngantuk. Kebalikan orang munafik. Kalau orang munafik terbalik. Ketika sholat, ngantuk. Ketika mendengar ceramah, ngantuk. Ketika mendengar khutbah, mengantuk. Tapi kalau perang nggak ngantuk, itu orang munafik. Kenapa nggak ngantuk? Takut mati. Takut. Itu orang munafik itu. Lah di mana dalilnya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mereka melakukan sholat, mereka malas, mereka mengantuk. Guru kami Habib Kazim As-Segaf, beliau mengatakan, kalau ada orang sholat mengantuk, dikhawatirkan di dalam hatinya bersarang sifat munafik. Dengar ceramah mengantuk, dengar khutbah mengantuk, ketika sholat mengantuk, di dalam hatinya itu ada bersarang sifat munafik. Kalau ada orang bersarang sifat munafik, kita jangan berteman dengan orang seperti itu. Orang seperti itu bisa berkhianat. Yang sholat mengantuk saja, kalau bisa dihindari berteman dengan mereka, rekan bisnis, rekan apapun kita hindari. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang tidak sholat sama sekali? Wah, itu parah lagi. Jangan ditemenin. Punya istri nggak sholat, bisa berkhianat dia. Punya suami tidak sholat, berkhianat dia. Punya teman tidak mau sholat, berkhianat dia. Bahaya orang-orang seperti itu. Itu patokannya. Jadi di perang Badar itu Bapak Ibu, ketika para sahabat perang, mereka mengantuk, pedang yang di tangan jatuh. Jatuh, mengantuk beliau. Terlelap. Sedetik, 5 detik, 10 detik. Terlelap. Jangan orang banyak apa? Terlelap ya. Nah. Ketika terbangun dari terlelap tadi, bangun begitu, melihat musuh di depan sudah mati, kulitnya hitam, biru kehitam-hitaman, mati. Bingung sahabat, siapa yang bunuh ini? Perasaan aku nggak ada yang bunuh. Mati.
Siapa yang bunuh itu? Malaikat-malaikat Allah. Bingung sahabat, mati. Siapa yang bisa lawan malaikat? Iblis waktu itu ngelihat malaikat turun, aku lari, kata iblis. Mati aku, daripada aku mati aku lari aja. Setan, iblis, gundurwo, kuntilanak, susurnya babi ngepek, lari semua itu. Nggak berani ngeliat malaikat. Menang sahabat di perang Badar itu. Lalu setelah selesai perang tadi, Nabi mengucapkan, ada satu kalimat diucapkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi, kita baru selesai dari perang yang kecil ini. Kita baru selesai, kita baru menang dari perang yang kecil ini, dan kita akan menuju perang yang besar. Sahabat bingung. Masa perang Badar ini dikatakan perang kecil? Jumlah sahabat 313 melawan musuh 1000 orang lebih, 1:3, dalam keadaan yang sangat sedikit persenjataannya, dalam keadaan puasa, lapar, haus, mengantuk. Nabi mengatakan ini perang kecil dan kita akan menuju perang besar. Sahabat bingung. Lalu para sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Ya Rasul, emang kita mau perang lagi lebih besar dari perang ini? Apa perang besar itu ya Rasul? Kalau ada perang yang besar daripada perang Badar ini, kami siap ikut ya Rasul. Sahabat gak takut perang. Mereka bertanya, perang apa yang besar itu ya Rasulullah? Tapi apa yang dikatakan Nabi? Jihadul akbar, jihadul nafas. Perang yang besar itu, jihad yang besar itu adalah jihad memerangi hawa nafsu. Ini yang kita katakan tadi dalam hadis Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathul Mekah ini tidak ada lagi yang dinamakan hijrah, hijrah secara fisik. Walakin jihadun, tetapi jihad, semangat jihad. Jihad apa tadi Bu? Halo, ayo, bisa konsentrasi nggak hari ini? Jihad apa tadi? Jihad baru selesai tadi saya ngomongin. Jihad berperang melawan hawa nafsu. Nah itu poinnya di situ. Saat ini bukan jihad fisik, tetapi jihad hawa nafsu. Artinya kalau ada orang yang berjihad melawan hawa nafsunya, maka orang itu disebut berhijrah. Bukan hijrah secara fisik yang dilakukan oleh sahabat waktu dulu, tapi hijrah secara mental, secara iman, secara hati, secara perasaan. Dan disitulah zaman sekarang kita berjihad, jihad melawan hawa nafsu. Maka apabila ada orang yang berubah menjadi baik, biasanya orang-orang kita mengatakan dia sedang berhijrah, dia telah berhijrah. Dulu tato-tatoan, mabok-mabokan, jadi anak pang atau anak pink itu, anak pang. Kemudian tobat, masuk jamaah tabligh, berdakwah dengan tato-tatonya, pakai bolang, pakai jubah, maka orang itu kita sebutkan namanya dia telah berhijrah. Dulu membuka aurat, tobat, lalu dia memakai kerudung, memakai hijab, maka kita sebutnya dia telah berhijrah. Namanya hijrah apa namanya? Hijrah secara mental, itu disebut jihad melawan hawa nafsu. Sehingga ada istilah mantan preman itu lebih baik daripada mantan kiai. Mantan preman lebih baik daripada mantan kiai. Berapa banyak mantan preman jadi kiai? Allah yarham Ustadz Anton Medan. Itu kalau dibuka badannya tato-tatoan, sudah meninggal beliau. Dulu mantan preman di Jakarta, jadi kiai. Allah yarham Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, mantan narkoba, di penjara juga pernah. Beliau menjadi ulama besar, pendakwah besar di Indonesia ini, dan meninggal dunia. Mantan semuanya.
tapi mantan baik. Tapi ada juga mantan yang tidak baik, yaitu mantan kiai. Dan kayaknya sebentar lagi ada mantan kiai masuk penjara. Bukan kiai, syekh. Syekh siapa bu? Ya ibu tahu aja lah. Entar lagi masuk penjara. Itu mantan kiai. Jadi mantan preman itu lebih baik daripada mantan kiai. Ada saya pernah lihat itu siapa namanya dulu, tahun berapa itu? Sumanto, tahu Sumanto bu? Sumanto yang makan manusia dulu, kanibal, sampai ada filmnya ya. Saya dulu waktu pertama kali datang ke Balikpapan pulang dari belajar tahun 2025, kemudian saya beli mobil Kia Picanto. Ibu-ibu pengajian bilang itu mobilnya mobil apa itu? Mobil Sumanto kah katanya? Kata saya bukan Sumanto bu, Picanto. Sumanto dikatakan. Sumanto itu jadi kiai. Ya, coba lihat di YouTube itu. Sumanto ceramah. Dia ada ceramahnya. Orang kanibal lalu berhijrah jadi baik. Itu yang dikatakan oleh Nabi, walakin jihad, tetapi semangat jihad melawan hawa nafsu, apabila kita melakukannya saat ini, maka kita termasuk golongan berhijrah. Yang kedua, waniyatun, dan niat-niat yang baik. Jadi kalau kita punya niat-niat yang baik, lalu kita mempraktekkan, kita membuktikan niat itu dengan melakukan niat yang baik tadi, maka kita disebut berhijrah. Tapi ingat, bukan hijrah mental lagi, tapi bukan hijrah fisik, tapi hijrah mental zaman sekarang ini. Dan ini yang perlu saat ini kita semangati di masa-masa yang penuh dengan fitnah ini. Kemudian di dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi berkata, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bermula orang yang dinamakan orang Islam itu adalah orang Islam yang selamat dari lisannya dan juga perbuatannya. Artinya orang Islam yang betul-betul Islam sejati, Islam yang sempurna itu tandanya dua dalam hadis ini. Apa itu? Yang pertama, man salimal muslimuna min lisani, dia bisa menjaga lisannya, tidak berbohong, tidak menyebarkan fitnah, tidak menyebarkan berita bohong, tidak mengumpat, tidak mencaci. Apabila seseorang bisa menjaga mulutnya dari ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka poin pertama, dia sudah dikatakan orang Islam yang sempurna. Yang kedua, wayadi, dan juga perbuatannya. Jadi bukan hanya ucapan yang dijaga, tapi perbuatan juga dijaga. Karena banyak orang merasa rugi dengan perbuatannya, menipu, mengurangi timbangan, takaran, ukuran, korupsi. Dan ini semuanya adalah hasil perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi apabila seseorang bisa menjaga lisannya dan perbuatannya tidak merugikan dirinya, bahkan tidak merugikan orang lain, maka orang itu sudah dikatakan orang Islam yang sempurna. Lalu sambungan hadisnya, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan orang-orang yang dinamakan berhijrah, muhajir. Kalau kita mau dikatakan hijrah, orang-orang yang dikatakan berhijrah itu adalah orang-orang yang bisa menghindarkan dirinya dari apa saja yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau kita punya diri, kita punya otak, pikiran, kita punya hati dan perasaan, kita jaga seluruh panca indera kita, seluruh anggota badan kita, kita jaga dari apa yang dilarang oleh Allah. Baik larangan itu larangan syubhat,
atau larangan yang makruh atau larangan yang haram, maka kita disebut namanya berhijrah. Pahala yang kita dapatkan itu sama dengan pahala hijrahnya para sahabat di waktu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipaham kira-kira ibu-ibu? Jadi hijrah secara fisik yang sempat dilakukan oleh sahabat itu telah usai setelah tahun ke-8 di penaklukan kota Mekah. Namun semangat hijrah itu tetap ada, tidak pernah akan hilang. Bagaimana semangat hijrah itu? Dalam dua gabungan hadis tadi kita menyimpulkan ada 3. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu, itu disebut berhijrah. Yang kedua, niat-niat yang baik dan mempraktekkan niat-niat yang baik itu, maka itu disebut berhijrah. Dan yang ketiga, orang yang berhijrah juga adalah orang yang bisa meninggalkan dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila 3 ini kita praktekkan, maka kita termasuk disebut muhajir, orang-orang yang berhijrah. Bisa dipaham kira-kira Bapak Ibu? Saya sekarang kita ngambil sedikit hikmah dadanu kah apa namanya, temanya itu. Saya cari temanya apa yang mau saya temakan hari ini. Dah saya ambil sendiri aja lah ya. Nah, tema apa namanya, salah satu hikmah daripada hijrah ini yang kita akan bicarakan pada saat ini sebentar lagi ya, yaitu adalah ukhuwah Islamiyah tadi. Karena Nabi ketika datang di kota Madinah mempersatukan para muhajirin dan kaum ansar dengan ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kita kalau ingin memperkuat persaudaraan sesama Islam, salah satu kuncinya adalah kita mesti jujur. Karena jujur ini Bapak Ibu adalah modal utama untuk menjaga kesetiaan di dalam hubungan apapun. Di dalam rumah tangga itu harus ada kejujuran. Kalau di rumah tangga tidak ada lagi kejujuran, maka berapa banyak orang yang berumah tangga baru setahun 2 tahun pestanya meriah sampai miliaran, baru setahun atau 2 tahun bercerai. Kenapa? Berselingkuh. Bahkan yang ada baru-baru yang ramai kemarin, hari ini menikah, malamnya mau pengantin baru, istrinya nggak mau, pagi-pagi hilang istrinya. Kenapa? Karena istrinya tidak ada jujur. Dia kembali kepada mantan. Mantan ini ngeri bahaya. Jadi sifat jujur ini penting Bapak Ibu. Kalau tidak ada sifat jujur, akan hancur semuanya. Rumah tangga mesti jujur, di dalam hubungan mesti jujur, dalam pengurusan mesti jujur. Semuanya harus jujur. Kalau jujur ini telah hilang, yang ada kebohongan, maka timbullah pengkhianatan. Disitulah hancurnya semua hubungan, baik hubungan diri, hubungan keluarga, bahkan hubungan persaudaraan, bahkan hubungan di dalam bisnis, bahkan hubungan di dalam tatanan kenegaraan. Orang jujur itu penting Bapak Ibu. Dan orang jujur itu pasti beruntung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi kita bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati." Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada keberkahan, membawa kepada keberuntungan, membawa kepada kebaikan, membawa kepada kebahagiaan. Wa innal birra yahdi ilal jannati. Dan sungguh kebenaran, kejujuran, kebahagiaan yang dihasilkan dari jujur tadi akan membawa
semuanya ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan sungguh apabila ada seorang laki-laki termasuk perempuan, apabila dia jujur dalam ucapan, jujur dalam tingkah laku, jujur dalam apapun juga, jujur di rumah, jujur di kantor, jujur di pasar, jujur di masjid, jujur di perusahaannya, jujur dimanapun, hatta yuktaba indallahi siddiqa, maka Allah akan memberikan gelar kepada orang itu orang yang siddiq, orang yang jujur. Nanti dia akan bergandengan tangan masuk surga dengan Sayyidus Siddiq, pemimpinnya orang-orang yang jujur adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari. Dan sungguh kebohongan itu akan membawa kepada kejahatan, membawa kepada kerusakan, membawa kepada kehancuran. Wa innal fujura yahdi ilal nari. Dan sungguh keburukan, pengkhianatan, keburukan, kejahatan tadi akan membawa ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sungguh apabila ada seorang laki-laki suka berbohong, termasuk perempuan suka berbohong, maka Allah akan memberikan gelar kepada orang itu kadzdzaba, orang yang sangat pendusta. Dan dia akan dikumpulkan dengan pemimpin yang pendusta, yaitu iblis laknatullah. Sebelum kita tutup ada sedikit cerita. Cerita ini adalah ya jangan orang Banjar cerita kembang tidur aja. Alkisah Bapak Ibu, ada seorang pemuda, dia miskin, hidup sebatang kara, tinggal di pinggiran hutan, dan kerjaan dia itu hanya mencari kayu bakar. Modal usahanya hanyalah yang dia miliki, sebuah kampak yang sudah buruk. Walaupun dia hidup sebatang kara, hidup dalam kemiskinan, tapi pemuda ini mempunyai satu sifat yang baik, yaitu dia mempunyai sifat jujur. Suatu ketika sang pemuda ini berangkat ke hutan. Dia mencari kayu bakar. Saat itu dia mencari kayu bakar di pinggiran sungai. Ketika dia asik-asik memotong kayu dengan kampaknya yang tua tadi, entah bagaimana, mungkin karena belum sarapan atau belum makan, tiba-tiba kampak yang ada di tangannya itu terlepas, biar orang Banjar melacung, terlepas, dan akhirnya kampak tadi masuk ke dalam sungai. Yang parahnya, si pemuda ini tidak bisa berenang apalagi menyelam. Sang pemuda itu pun duduk di pinggiran sungai merenungi nasibnya. Nasib ya nasib. Sudah kampak buruk, satu-satunya tercebur lagi ke dalam sungai. Tidak lama kemudian Bapak Ibu, muncullah jin penunggu sungai tadi. Besar, gendut, hitam, berewokan. Kuberikan 3 permintaan. Oh, itu yang di iklan. Kata jin, si pemuda nggak takut karena dia orang baik. Hei pemuda, kenapa ikam tuungut di sini? Apa nang dipikirkan? Ternyata jinnya orang Banjar. Apa nang dipikirkan? Jar pemuda, tenang, kampakku tercebur dalam sungai. Ambil ikam, ada kau ambil aku. Anda akan diambilkan, Anda. Maka si jin ini pun Bapak Ibu masuk ke dalam sungai mengambil kampak itu. Tapi tidak lama kemudian ketika jin itu muncul, dia membawa kampak yang terbuat dari emas. Ada tulisannya lagi 212. Jar jin tadi, hei pemuda, bujurkah ini kampak ikam? Betul nggak ini kampakmu? Kata pemuda tadi, oh bukan, itu bukan kampakku, kampakku nang buruk. Kata jin, jujur, dikasih kampak emas gak mau. Coba potongan kita, bujur kak kampak ikam, bujur lalu itu kampakku.
Tuh kita. Pemuda nggak mau. Bukan, kampakku nang buruk. Wah, jin jujur ini. Dah, ntar gua ambilin. Masuk lagi jin ke dalam sungai, tidak lama kemudian keluar bawa kampak, tapi terbuat dari perak. Betulkah ini kampakmu? Kata pemuda, bukan, itu bukan kampakku. Wah, jujur. Dikasih kampak emas nggak mau, kasih kampak perak nggak mau. Kata jin, tunggu, ku ambilkan nang asli. Maka jin pun masuk ke dalam sungai, mengambil kampak nang asli. Nah, kata pemuda, itu bujur kampakku. Lalu jin berkata, hai pemuda, kau orang baik, kau orang jujur. Ini, ku kembalikan kampak engkau yang asli, dan terimalah kampak emas dan perak ini. Ini adalah kampakku, emas dan perak ini punyaku, halal untukmu. Maka si pemuda tadi pun mengucapkan, Alhamdulillah. Sampai di situ ceritanya belum, masih ada episode yang kedua. Maka episode keduanya si pemuda ini pun membawa kampak emas dan perak tadi, dia pergi ke pasar, dia jual itu emas dan perak tadi, lalu kaya mendadak. Setelah dia kaya mendadak karena dia seorang pemuda, maka dia pun akhirnya mencari istri. Nah, biasa kan begitu, kalau orang berduit akan mencari bini, cari istri. Jangankan yang masih bujangan, nang sudah bapak-bapak pun kalau berduit banyak berpikir pulang, apalagi masih bujangan. Menikahlah si pemuda ini Bapak Ibu, tapi sayang disayangkan, mohon maaf, dia mendapatkan istri kurang cantik. Jar kekanakan Balikpapan, sudah hirang, bau, jelek, hidup lagi. Hidupnya itu lah yang enak. Tapi ingat, bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat. Kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Cuman kekanakan Balikpapan mempelesetkan, kalau cinta sudah melekat, tahi kucing pun rasa coklat. Mana ada tahi kucing rasa coklat, tetap aja bau mahum. Cuman istilah saja, begitulah orang sudah dimabuk cinta. Menikahlah si pemuda ini dengan perempuan, mohon maaf, yang kurang cantik tadi. Suatu saat si pemuda ini ngajak istrinya, Dek, baby, sayang, darling, aku mau ngajak kamu ke dalam hutan. Aku mau nunjukin di mana dulu aku dapat emas. Ayo, kata istrinya. Berangkatlah mereka berdua masuk ke dalam hutan. Suaminya kepingin nunjukin di mana sungai yang dia pernah dapat emas di situ. Saat itu entah bagaimana istrinya ini Bapak Ibu terpeleset masuk ke dalam sungai, nggak muncul-muncul. Kata pemuda, nasib kemarin kampak nang buruk tercebur, sekarang biniku nang kada bunga juga tercebur juga di sini. Ada apa sungai ini? Tidak lama kemudian Bapak Ibu, jin nang kemarin muncul lagi. Ada apa ikam di sini? Aduh jin, biniku tercabur dalam sungai. Ambilkan pang, setumat ku ambilin. Maka jin masuk ke dalam sungai, tidak lama kemudian keluar, yang dia bawa Ayu Ting Ting. Bungas bandar nih maksudnya. Walaupun janda kan tapi bungas. Kata jin, hei pemuda, apakah benar ini istrimu? Benar tidak? Sobat jenah, aku berpikir dulu, semat lah. Semat lah. Bujur kan ada binimu? Semat dulu. Gini aja jin, bujur itu biniku. Bu, kata jin, berdusta. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau sudah ngelihat nang glowing bisa pandai berdusta lawan pian sudah. Kekalahan kita di situ bapak-bapak. Bujur kada bujurnya, kebanyakan bujurnya. Jar jin, kenapa engkau bohong? Pemuda bilang, hai jin, jangan suudzon dulu, tanya dulu kenapa aku bohong. Sebenarnya aku nggak bohong. Lalu kenapa engkau bisa berbohong ini? Kenapa sebabnya? Begini jin, aku sebenarnya kepingin jujur. Cuman kalau aku jujur takut nanti kasusnya kayak kampak. Paham kada? Nggak paham sih. Muncul pertama Ayu Ting Ting, bukan. Muncul kedua Dewi Persik, bukan. Yang ketiga Ponari.
Kata jin, karena kamu jujur, kuberikan tiga-tiganya. Jin, jangankan tiga, satu aja aku kada mampu. Bagaimana lawan tiga-tiganya? Jadi kau pilih yang satu aja sudah. Kata jin, bujur juga akal kamu ini. Apa kata jin? Hai pemuda, sebenarnya ini adalah istrimu, tapi karena engkau mempunyai sifat yang jujur, maka Allah rubah wujud istrimu yang jelek menjadi cantik. Terimalah istrimu ini. Maka si pemuda ini pun mengucapkan alhamdulillah. Itulah berkat orang jujur tadi. Bapak-bapak mau tahukah di mana sungainya itu? Sungai Wain tuh. Jadi pesannya bapak-bapak, kalau pian punya bini kada bungas, ceburin aja ke sungai. Kalau ada yang menuruti itu, iya bang dah, kacau benar berarti. Baik, yang kita ambil hikmah di sini, Nabi mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Salah satu persaudaraan mereka dibangun dengan kejujuran. Kita kalau mau langgeng dalam pergaulan, dalam persahabatan, dalam rumah tangga, dalam hal apapun juga, maka perjuangkanlah sifat jujur ini. Karena kalau kita jujur, Allah berjanji, Nabi berjanji akan kita mendapatkan kebahagiaan, dan puncak dari kebahagiaan itu adalah masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita orang yang jujur dan memasukkan kita semuanya ke dalam surga Firdaus. Amin ya Rabbal. 1 jam lebih ulun sudah berceramah, kiranya cukup dulu. Tapi sebelum ditutup ada sedikit informasi. Yang pertama, seperti yang diberitahukan, kami adalah pengasuh pendiri pesantren Al-Islam Nur Anwar di daerah Amburawang Darat, Skutai Kartanegara, Semboja Barat. Pesantren kami memiliki tanah kurang lebih 5 hektar, semuanya resmi, izinnya dan semuanya lengkap. Pesantren kami adalah pesantren kesetaraan, yaitu memiliki tingkat SD, SMP, SMA. Cuma dalam pesantren disebut Ula, Ustad dan Ulia. Ada bahasa Arab, ada kitab-kitab, ada tahfizul Quran, pelajaran umum dan lain sebagainya. Siapa tahu Bapak Ibu kepingin menyekolahkan anak putra putrinya ke pesantren kami, maka kami siap menerimanya. Yang kami terima dari umur 7 tahun, asalkan mandiri. Kalau masih bekami ditilang, jangan dibawa ke pesantren, nguyuh gurunya nanti. Kemudian yang kedua, kami juga membuka travel umrah, cabang daripada Gresik, PT Hanin Wisata. Siapa tahu para jamaah ada yang kepingin berangkat umrah di bulan September dan seterusnya. Kalau tanggal 30 Agustus nanti ada keberangkatan. Kami buka paket umrah itu dengan 9 hari, ya 9 hari harganya 29 juta dari Balikpapan. Sudah dari Balikpapan. Atau 12 hari dengan harga 32 juta. Jadi 12 hari 32 juta, 9 hari 29 juta sudah dari Balikpapan. Nah, pas siapa tahu ada yang berminat, maka insya Allah kami siap menerimanya. Kemudian kami juga membuka Haji Furada. Haji Furada itu paling murah, kami buka dengan harga 195 juta. Namun syaratnya akhir November ini penutupan promonya sudah ditutup dan mesti masuk 100 juta. Jadi daftar 100 juta, nanti 190 juta totalnya, 195 juta, kemudian tahun depan Haji Furada langsung berangkat. Kemudian siapa tahu ada yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya, insya Allah nanti tanggal 30 Agustus kami akan berangkat umrah membawa jamaah. Kalau ada yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya atau siapa saja, kami buka layanan badal umrah dengan ujrah per badal 3 juta rupiah, dan insya Allah kami sendiri yang akan membadalkannya. Baik Bapak Ibu, begitulah yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kami pribadi dan semuanya, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Namun sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga di tahun baru Islam ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita,
dan menerima segala amal ibadah kita. Amin Allahumma amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat orang tua kami dan guru-guru kami, dengan berkat Quran yang azim, dengan berkat kebaikan-kebaikan, kami bermohon kepadamu ya Allah agar Engkau selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa kesalahan suami-suami di antara kami, dosa dan kesalahan istri-istri kami, anak-anak kami, zuriat kami, orang tua kami, keluarga kami, tetangga kami, guru-guru kami, murid-murid kami, dan semua orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ampuni dosa kami dan mereka semuanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau kedua orang tua kami masih hidup, panjangkan mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah dalam sehat wal afiat dan taat beribadah kepadamu. Namun jikalau mereka sudah meninggal dunia, maka ampunilah dosa mereka, terimalah amal ibadah mereka, jadikan kubur mereka menjadi kebun daripada kebun surga, bukan menjadi lembah daripada lembah neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang halal, yang baik, yang berkah dan mudah untuk mendapatkannya. Jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur, bukan menjadi orang yang kufur. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkan jasmani dan rohani kami, sembuhkan penyakit zahir dan penyakit batin kami. Jadikan kami ya Allah memiliki orang yang panjang umur dalam sehat wal afiat, taat beribadah kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkanlah iman, Islam, ihsan, takwa kami, dan sampai kami mati nanti dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Semuanya hayyun mawjud, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah Engkau ridha kepada kami dan kami ridha kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kubur kami nanti menjadi kebun daripada kebun surga, bukan menjadi lembah daripada lembah neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami nanti dari kubur kami ya Allah, jasad kami manusia yang utuh, yang bercahaya, yang Kau berikan pakaian keagungan dari surga. Ya Allah ya Tuhan kami, halaulah kami nanti di akhirat ya Allah, digolongkan bersama para anbiya, para mursalin, para syuhada dan para salihin di bawah panji Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukanlah kami ya Allah dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini ya Allah, baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan jaga, pada saat sakaratul maut, pada saat di alam kubur, pada saat nanti di akhirat ya Allah. Pertemukan kami ya Allah dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudahkan kami ya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, isfa' lana yaumal qiyamah walakas syafa'ah. Allahumma ya Allah, dengan berkat Al-Quran, dengan berkat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami ya Allah bisa menerima catatan amal ibadah kami dengan tangan kanan kami, meminum air telaga Al-Kautsar ya Allah, dan akhirnya ya Allah mudahkan kami bisa menjadi siratal mustaqim secepat kilat, dan masukkan kami ya Allah, semua kami ya Allah, suami-suami di antara kami ya Allah, istri-istri kami ya Allah, anak zuriat kami ya Allah, ibu bapa kami ya Allah,
mertua dan semuanya ya Allah, keluarga kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, murid-murid kami ya Allah, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah, masukkan kami dan mereka semuanya ya Allah ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab, tanpa ditanya, bersama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertetangga dengan kekasih kami di dalam surga Firdaus. Allahumma ya Allah, hadza du'auna wa hadhi hajatuna. Allahumma ya Allah, inilah doa kami dan inilah hajat kami ya Allah, maka perkenankanlah dan kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakah fil umur wa sihah fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. InsyaAllah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.